Ya, salam buat semuanya. Selamat hari Sabtu. Eh, Berjumpa lagi dengan saya. Siapa ya saya ya? Ya udah kita doa dulu yuk teman-teman. Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di sore hari ini. Pimpin kami, kayak mau mendengar setiap firman-Mu. Biarlah ajar setiap kami untuk kami lebih lagi mengerti dan mempraktekkan setiap firman yang ada ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan setiap kami menjadi bebal ya Tuhan Yesus. Oleh karena setiap pengetahuan kami, biarlah ya Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kami mau mendengar setiap firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Roh Kudus pimpin setiap kami, urapan mengalir, biarlah setiap kata-kata dibuat sederhana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, saya mulai dengan satu kata, yaitu kebaca ya. Saya mulai dengan satu kata yaitu murid gitu. Emang dari beberapa bulan lalu setiap share saya emang selalu diingetin tentang murid karena emang critical point gitu. Permasalahan kenapa gereja-gereja nggak ada generasi sampai yang seperti yang para murid saat ini, ya karena kurang adanya pengajaran tentang murid gitu. Kebanyakan gereja sudah membagikan semua yang tentang yang kenyamanan. Oh, udah pelayanan udah cukup gitu. Tapi di sini ada satu hal lagi yang kurang gitu. Untuk menjadi murid. Karena kalau teman-teman atau saudara-saudara baca di Injil, Injil itu sangat menyoroti satu kata dan satu subjek gitu. Tentang yang namanya murid. Saya sempat bagiin tentang murid ini harus selalu berkata iya, bukan tidak, atau maaf Pak saya nggak bisa gitu. Atau beralasan lain. Karena pada dasarnya kalau kita adalah seorang murid, tidak ada alasan gitu. Nah saya sempat bagiin juga tentang bagaimana seorang murid merespon setiap perintah gitu. Kalau kita hari-hari ini gak merespon setiap perintah yang ada di Matius. Kalau teman-teman baca di Matius 28 ayat 18, 19, 20. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Ya itulah critical pointnya gitu. Jadi bukan ngajak untuk orang-orang jadi pengikut. Kalau emang harus jadi murid, berarti ada harus harga yang dibayar gitu. Kalau nggak ada harga yang dibayar, ya berarti kita sedang jadi 5.000 orang. Saya selalu mengumpamakan gitu, 5.000 orang atau murid. Kalau murid ini, ya mau gak mau kita harus dalam yang namanya didikan yang keras gitu. Nggak bisa santai-santai. Karena kalau kekristenan hari-hari ini santai-santai, coba bayangin 10-20 tahun lagi kekristenan selanjutnya gitu. Apa yang akan terjadi gitu? Sampai sini mengerti? Nah, apa yang udah saya jalanin, ya saya mau belajar gitu, hari demi hari untuk belajar menjadi seorang murid. Seorang murid itu nggak lepas dari kata mendengar. Oke, sebelumnya saya mau tanya teman-teman di YouTube, kalau berbicara tentang murid identiknya itu sama apa sih? Coba yang di YouTube boleh ditulis di komentar. Ada yang jawab nggak? Belum ada. Ayo dong. Ada yang jawab? Apa? Oke.
belajar, mendengarkan guru, mematuhi gurunya. Nah, intinya belajar ya teman-teman ya. Waduh, tolong diisi dong. Intinya belajar gini. Belajar. Seorang murid nggak jauh dari yang namanya kata belajar gitu. Kalau kita hari-hari ini nggak belajar untuk jadi murid, sayang sekali gitu. Dan ini yang mau saya sorotin, ya kita hari-hari ini harus menjadi murid. Oke, murid itu maksudnya intinya kan dari seorang murid itu belajar gitu. Apa yang kita sedang pelajarin hari-hari ini teman-teman? Sebelumnya saya mau jelasin dulu dalam KBBI gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia nulis gini, berusaha memperoleh kepandaian ataupun ilmu gitu. Murid berarti seharusnya orang yang berusaha untuk memperoleh kepandaian ataupun ilmu. Nah, King James atau Alkitab lebih memakai kata yang namanya disciples, bukan student gitu. Udah kering. Nah, murid lebih dijelaskan sebagai kata disciple gitu. Lebih dijelaskan dengan kata disciple. Kenapa? Karena di kata disciple tuh lebih memfokuskan bahwa memang pada saat itu di mana sebelum Tuhan Yesus ada di bumi ini, datang ke bumi ini, itu ada 400 tahun Tuhan gak berbicara. Dan di situ kalau teman-teman baca, kalau teman-teman pelajarin sejarah, itu ada banyak, ada Socrates, ada Plato, dan para filsuf para filsuf itu lahir pada saat itu gitu. Sebelum Tuhan Yesus lahir, di zaman di mana Tuhan tidak berbicara. Nah, maka dari situ kata disciple itu muncul gitu. Disciple itu muncul dan di situ banyak orang-orang yang sedang mempelajari satu aliran gitu. Aliran mana? Aliran Plato. Aliran mana? Aliran si Socrates gitu. Atau Socrates atau siapa namanya? Yang sosial itu lupa. Nah, banyak hal gitu. Dan sampai kepada zamannya Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus lagi kasih tahu gitu. Seorang murid, disciple. Disciple itu berarti pembelajar gitu. Pembelajar. Oke, lanjut. Karena kata belajar saat-saat ini udah kayak bagi orang yang udah nggak sekolah atau udah lulus kuliah atau kerja, mereka udah lupa mungkin ya dengan kata yang namanya belajar. Padahal pembelajaran itu adalah suatu perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Jadi kalau misal kita hari-hari ini dalam kekristenan kita nggak mau belajar sama sekali, kita akan ada di dalam yang namanya sebuah kotak. Ada di dalam sebuah kotak, dia nggak akan bisa ngerjain apa-apa gitu. Bisa, cuman nggak ada perkembangan. Karena yang Tuhan lagi sorotin hari-hari ini untuk menjadi seorang murid tuh ada yang namanya perkembangan atau ada yang namanya kemajuan gitu. Kalau kita hari-hari ini jadi orang Kristen nggak ada yang namanya perkembangan atau nggak ada yang namanya kemajuan, berarti ada yang salah. Dan ini harus kita belajar untuk renungin gitu. Apakah kekristenan gua hari-hari ini stagnasi ya? Coba kita renungin. Apakah kekristenan kita ini umur 50, taruhlah kita hidup 100 tahun gitu. Apakah kekristenan kita langsung naik terus kerohaniannya? Atau turun? Bahkan minus gitu. Yaitu kita yang bisa jawab gitu, pribadi lepas pribadi. Makanya perlu perenungan hari-hari ini. Gue mau jadi orang Kristen atau gue mau jadi seorang murid ya? Ada perbedaan orang-orang Kristen dan seorang murid. Dan perlu dipahamin bahwa dari satu kata belajar ini ternyata ada banyak hal gitu yang bisa kita pelajarin.
Pertama itu, pernah teman-teman tahu kalau teman-teman baca di Instagram gitu, kayak ada postingan, tahukah kamu atau tempekah kamu, tanda tanya gitu. Tahukah kamu. Ternyata tahukah kamu itu ada banyak ini loh, ada banyak apa tingkatan. Pertama itu mendengar. Mendengar. Mendengar itu suatu kata yang sulit. Kenapa? Karena kalau kita lagi mendengar, kita harus memposisikan bahwa diri kita tuh di bawah orang itu. Sampai saat ini saya harus belajar untuk mendengar. Hal yang paling penting bagi orang Israel di kitab perjanjian lama, itu adalah Shema Israel. Artinya dengar Israel gitu. Karena hal ini sangat penting dan sangat urgent gitu. Makanya juga ada kitab ulangan supaya diajarin terus. Nih, belajar ya, belajar terus. Kenapa harus ada firman yang terus diajarin? Karena daya pikir manusia itu terkadang suka lupa dan suka mengabaikan gitu. Makanya ada satu kitab yang mengkhususkan bahwa apa yang terjadi di Kejadian, Keluaran, Imamat bahkan harus diulangin lagi gitu, dijelasin lagi. Dan kenapa setiap firman selalu dikasih tahu, ajarin gitu ke anak-anaknya. Karena butuh orang itu pengajaran. Kalau teman-teman tahu, ada satu raja, yaitu Raja Yosia. Dulu pernah beberapa minggu lalu dibagiin oleh Kadilan atau Komika. Yosia ini umur 8 tahun pada waktu itu jadi raja. Tapi satu hal yang saya pelajarin dari Raja Yosia ini apa? Dia mempelajari sesuatu dari yang namanya Imam Hilkia. Nah, Imam Hilkia. Tapi yang saya pelajarin juga, dia mempelajari juga kehidupannya Daud, bahkan Hizkia, bapak leluhurnya. Kenapa sejarah terus berulang dengan ketidaktertibannya gitu? Ya karena gak ada yang memperhatikan. Nah makanya salah satu raja ini yang namanya Yosia, dari umur 8 tahun dia udah tahu nih critical point-nya, oh ya gue harus belajar tentang firman Tuhan. Karena gak ada pada saat itu raja ketika dia tahu, oh ternyata ada Taurat Tuhan nih. Dia langsung koyakin bajunya kan, koyakin jubahnya kan. Nyata gue salah, kurang ada firman Tuhan gitu. Dari beberapa angkatan raja dan sekeliling kehidupannya dia gitu, baru dia doang gitu. Dan saya tahu, dan saya pelajarin, dan saya tangkap, yang saya dapat bahwa si Raja Yosia ini mempelajari apa yang dilakukan oleh Imam Hilkia itu. Berarti ada yang namanya pembelajaran gitu. Tadi ini belajar. First-nya tadi mendengar. Mendengar dalam arti gini. Mau yang namanya teriakan, mau yang namanya penegasan, woi jangan mainin itu. Harusnya denger dong. Sama yang namanya gini, jangan mainin itu ya. Ada bedanya gak? Penegasan ada yang namanya intonasi keras dan intonasi pelan gitu. Dari intonasi keras sampai kayak namanya bisikan, ya dengan cara itu kalau kita mau maju kita harus mendengar. Kalau nggak mendengar, ya saya bisa pastikan kita bakal jadi pemberontak. Jadi berawal dari kata mendengar, kita butuh banget. Kedua ada yang namanya mengerti. Dari mendengar, mengerti gitu. Misalnya,
Mengerti, kenapa sih orang bisa ngerti? Pertama dari mendengar kan. Mendengar dari mana? Ada informasi. Injil harus diberitakan. Kalau nggak ada yang beritain, gimana orang bisa kenal Tuhan? Nah, di sini dibilang ada harus mengerti. Sesudah mendengar, orang itu harus mengerti gitu. 1+1 2 ya. Kok bisa begitu ya? Contohnya kayak gitu kan. Ya karena ada diajarin gitu. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. Dan itu udah benar-benar absolut gitu. Nggak bisa diganggu gugat. Tapi tergantung dari sisi pandang mananya dulu nih. Kalau engineering misalnya 5+4 sama dengan 9. Ya udah digenapin aja jadi 10. Gitu. Nah, lanjutnya lagi, ini ada yang namanya pengertian gitu. Sesudah mendengar, ada pengertian. Habis pengertian, ada satu kata yang namanya setuju. Seorang murid yang belajar berarti kan gini loh. Ada orang yang tidak tahu. Bener gak sih? Kalau teman-teman mau belajar, berarti teman-teman apa? Tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu, jadi tahu. Bukan jadi tempe. Kedelai jadi tempe. Jadi makanan ya. Belajar itu berbicara dengan dari yang tadi tidak tahu, jadi yang namanya tahu. Dan dari mendengar kita mengerti. Dari mengerti kita harus menyetujui. Oh iya gue setuju. Ya, dapat ya sampai sini ya. Misalnya guru lagi ngejelasin tentang apa namanya, atau enggak Pak Luhut lah misal gitu. Ini nanti ada PPKM gini. Rakyatnya mendengar, oh iya mendengar, oh berarti di PPKM ya. Kenapa sih di PPKM? Karena untuk mengatasi lonjakan COVID yang sedang naik. Dijelasin kan, orang itu mengerti. Dari mengerti, orang itu setuju. Oke gue setuju, gue bakal terapin deh PPKM deh. Jaga jarak, terus ikutin apa yang pemerintah sedang sedang kasih tahu. Dan dari kata setuju itu ada yang namanya melakukan. Melakukan. Jadi proses dari tidak tahu dan tahu ini mengandung banyak hal gitu. Mendengar, mengerti, setuju, melakukan. Ini belum sampai tingkatan yang tertinggi gitu. Tapi masih melakukan. Orang yang cuma sampai melakukan doang, berarti masih ini loh. Masih karena follower aja gitu. Contohnya kayak 5.000 orang. Tuh di situ ada Tuhan Yesus. Oh ya oke. Setuju, di situ ada Tuhan Yesus. Ya udah, kita berbondong-bondong sana ya. Kita ikut ke sana. Mereka melakukan bahwa di sana ada Yesus dan gue mau terima yang namanya berkat-berkatnya Tuhan. Dan di situ ada sampai di sini, sampai di kata melakukan ini, kita menurut teman-teman kita tuh ada di posisi mana sih? Seorang murid yang belajar dari yang tidak tahu dan tahu, kita lagi ada di mana? Mendengarkah, mengertikah, setujukah, atau melakukankah? Tadi makanya kita mesti belajar hari-hari ini, kekristenan kita harus menjadi murid. Kalau kekristenan kita nggak mau menjadi murid, percaya deh nggak akan ada yang namanya perkembangan. Bahkan jadi seorang rohaniawan dalam tanda kutip, kita mesti belajar gitu. Amin sampai sini. Nah kita bisa lah menjawab kita sedang ada di mana. Jadi ada satu hal lagi yang mesti kita belajarin lagi, ternyata ada satu lagi. Perjuangkan. Seorang murid yang udah tahu bahwa
tentang Tuhan, ya gue udah tahu tentang Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah kelar berapa kali? 20 kali contoh gitu. Yang gak jauh dari kata yang namanya belajar emang. Tapi balik lagi, mendengar, mengerti, setuju, melakukan, atau sampai kepada memperjuangkan gitu. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu baik buat hidup kita gitu. Kita udah tahu bahwa gue bisa bertobat karena Tuhan Yesus nih. Tapi kita gak mau memperjuangkan gitu. Memperjuangkan supaya Injil juga bisa sampai ke teman-teman kita. Misal kita bertobat, ada salah satu teman dia bertobat tadinya semalam gue bisa teleponan. Dia tadinya ya gue setiap hari kerja, nggak ada hari libur sama sekali. Tapi sekarang gue mau belajar untuk hari Minggu gue mau libur gitu. Kenapa? Ya gue butuh Tuhan. Dia tinggalin yang namanya, dia bilang sih kata cuan. Gue udah tahu banget, ini pasti orangnya otaknya udah carinya cuan mulu gitu. Dia udah gak peduli dengan yang namanya ibadah gitu. Dan mendengar firman Tuhan. Tapi satu hal, dia mau memperjuangkan karena gue tahu gue butuh Tuhan, ya gue mau memperjuangkan gitu. Bahwa yang namanya pekerjaan dan uang itu nggak bakal habis-habis gitu. Kesibukan juga nggak ada habis-habisnya. Ada satu yang harus kita perjuangin, yaitu mencari Tuhan. Sampai sini dapat. Jadi menjadi murid itu harus belajar. Kalau kita hari-hari ini nggak belajar, sayang sekali. Mulai ngerenungin, mulai pahamin, mulai pelajarin. Saya suka ada satu website, ada Joshua Project, ada Traveling Team. Itu ngejelasin bahwa kekristenan di bumi ini tuh berapa persennya gitu. Atau teman-teman bisa baca kenapa sih ada kekristenan misalnya dia suka ngejelasin gitu, dari negara Myanmar kah, India kah, dari mana-mana dia suka ngejelasin gitu. Ya kekristenan di sini begini. Bahkan sempat ada salah satu orang yang lagi seorang misionaris di sana ada yang sakit, dia juga jelasin gitu. Oh gitu, maksudnya kekristenan yang lagi terjadi di dunia ini seperti ini gitu. Ada salah satu survei juga bahwa kekristenan, ini survei dari tahun 2003 ya. Kekristenan oleh Barna Group kalau nggak salah, bukan Barney gitu. Barna Group kan kalau Barney kan ini kan boneka ya. Nah, Barna Group itu ngejelasin bahwa kekristenan sekarang itu dari tahun 2003 itu dia survei di Amerika, ngegambarin kan tentang dunia banget saat bumi ini gitu. Kekristenan di sana tuh udah mulai kacau karena banyak hamba-hamba Tuhan yang nggak ngajarin tentang tentang menjadi murid. Mereka hanya sekedar membagikan yang penting, ya udah lu yang penting masuk gereja gua. Semua di gereja pelayanan, segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak balik lagi, harus menjadi murid dan memuridkan, percayalah kekristenan nggak bakal yang namanya ada kegerakan. Sampai sini mau belajar kita? Belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bahkan mungkin karena karena terlalu banyak firman yang udah kita dapat, kita mesti belajar. Kadang kita udah menjadi guru, bener gak sih? Gue ini guru, gue udah gak perlu lagi belajar gitu. Gue gak perlu lagi menjadi murid. Dan fokusnya itu ya hanya sekedar gak mau dinasehatin sama sekali gitu. Kenapa? Karena udah fokusnya udah bilangnya ya udah gue nggak perlu lagi gitu, nggak perlu lagi gue ke gereja, nggak perlu lagi gue menginjil, nggak perlu lagi yang namanya beritain Tuhan, nggak perlu lagi yang namanya ke gereja, nggak perlu lagi yang namanya berdoa. Nah itulah kadang kita udah menjadi guru gitu. Dan satu hal yang harus kita jalanin sekarang hari-hari ini, kita harus turunin yang namanya bendera kita gitu.
bahwa gue ini guru, bahwa gue ini udah melayani gue berapa puluh tahun. Udah 20 tahun gue melayani. Bahkan ada sempat orang yang bilang gini, lu udah 20 tahun gak muridin orang apa? Enggak, pelayanan gue cuma berdoa aja. Berarti enggak nangkep dong apa yang udah Tuhan Yesus bagiin. Matius 28 ayat 19 sampai 20 gitu. Pergi jadikanlah semua bangsa murid gitu. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak orang-orang yang menjadi guru. Berawal dari ketika gak mau denger pemimpin di atas gitu. Gak mau diajarin gitu. Lahirnya berontak tadi contohnya kayak gitu. Enggak, karunia gue tuh begini udah. Beritain firman, ya gak perlu lah. Orang karunia gue udah begini kok gitu. Kebiasaan gue cuman main gitar doang. Contohnya gitu. Kebiasaan gue cuman main bass doang gitu. Berarti kan banyak pelayanan-pelayanan yang hari-hari ini gak nangkep visinya Tuhan gitu. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Loh, terus standarnya kalau untuk jadi guru untuk ngajarin murid apa sih? Ya ketika kita udah tahu bahwa jiwa-jiwa itu perlu digembalain. Waktu beberapa minggu lalu gue sempat bagiin kan. Hanya seorang murid yang diajar sama Tuhan Yesus untuk melihat dan memandang tuaian. Nah kalau hari-hari ini kita gak memandang yang namanya tuaian, berarti kita belum jadi murid. Kita sedang santai-santai dan duduk di dalam yang namanya kursi goyang gitu. Apakah kekristenan kita hari-harinya hanya sekedar duduk di kursi goyang? Dan kita bisa menjawab gitu. Apakah kita ada di yang namanya hanya sekedar mengerti? Berarti belum setuju. Kalau belum setuju berarti belum melakukan. Kalau belum melakukan berarti belum memperjuangkan. Kekristenan kita hari-hari jangan sampai dimengerti. Saya selalu belajar gitu. Apakah kekristenan gue cuma sampai dimengerti ya? Kita tahu banyak hal tentang Tuhan. Tapi kita menyetujui bahwa Tuhan itu baik. Tapi gak memperjuangkan tentang yang namanya iman itu, tentang yang namanya penginjilan itu, tentang yang namanya amanat agung itu harus dijadikan gitu. Harus dikerjakan. Amin sampai sini. Amin Bapak. Nah, harus belajar. Orang yang tadinya gak bisa nginjil harus belajar. Orang yang tadinya hanya sekedar datang ke gereja harus belajar jadi murid. Saya belum buka ayat ya. Tapi ini yang yang emang saya fokusin itu untuk menjadi murid. Karena satu orang murid, satu orang yang tahu bahwa dirinya itu udah diselamatin, tahu bahwa kasih Tuhan tuh udah begitu besar dalam diri dia, gak mungkin dia diem gitu. Gak mungkin gak ada murid lagi. Gitu. Banyakan gitu ya. Jadi dari seorang murid itu berarti belajar. Belajar apa sih? Yuk kita buka di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16. Coba salah satu. Tolong dibacain. Cek. Oke deh, gue aja yang bacain. Bukan kamu yang memilih aku. Intinya kita gak milih Tuhan ya. Bahwa dari lahir aku memilih
Tuhannya orang Buddha, gue memilih Tuhannya orang Islam, gue mau menjadi agama apa kek, terserah gue gitu. Tapi kekristenan ini bukan tentang memilih, tetapi dipilih. Tetapi akulah yang memilih kamu. Sadar bahwa kita itu dipilih gitu. Berarti ya dari Tuhan, untuk Tuhan. Gak bisa dari Tuhan untuk kita gitu. Nextnya, dan aku telah menetapkan kamu. Kalau teman-teman masih ingat apa yang saya bagiin waktu itu tentang abide. Abide in me. Abide in me. Abide in me berarti kan tentang ini. Lu suruh tinggal bukan tinggal secara menetap, tapi untuk tinggal selamanya gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang Tuhan lagi ajarin, lu menetap. Jangan keluar dari yang namanya pengajarannya. Abide in me. Jadi konteksnya masih sama, Yohanes 15 ayat 16 ini. Dari Yohanes 1 itu, ketika seorang harus suruh tinggal, Tuhan lagi ngomong kepada murid. Gue sangat setuju kalau Yohanes itu seorang murid Tuhan Yesus yang paling dikasihin. Dan dia, dan Yohanes ini, kitab Yohanes ini sedang mengajarkan cara pandang untuk menjadi seorang murid. Tolong ditampilin lagi dong ayatnya. Ya, suruh tinggal di dalamku gitu. Sekali lagi, Tuhan lagi ngejelasin bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan pengajaran yang Tuhan lagi kasih itu kepada murid-murid. Tuhan gak berkata apa-apa kan? Bukan Tuhan gak berkata apa-apa. Tuhan gak menjelaskan, Tuhan sedang mengajar sesuatu kepada 5.000 orang. Tapi kalau teman-teman baca, ketika Tuhan lagi mau kasih yang namanya 5 roti dan 2 ikan ini kepada 5.000 orang, Tuhan kasih dulu kepada para murid dulu. Dari para murid mereka sebarin deh ke 5.000 orang itu. Belum termasuk belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Tapi ada satu hal yang Tuhan ajarin gitu. Ternyata Tuhan lagi ngajarin seorang murid untuk membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan itu. Yang dapat pengajaran siapa? Para murid lagi. Makanya kalau kita hari-hari ini belajar hanya sekedar sampai di mengerti dan setuju doang, sayang gitu teman-teman. Sampai saat ini gue terus belajar gitu. Sampai kapan ya? Ya belajar untuk menjadi murid itu gak sekedar cuman sampai di pengetahuan doang. Misalnya gue tahu tentang filsafat ini. Gue tahu tentang tentang ekonomi. Gue tahu tentang politik. Yang Yesus sedang ajarin, kita harus belajar daripada yang namanya Yesus. Gimana belajar dari sama Tuhan Yesus? Yaitu abide, tinggal. Di dalam tinggal itu banyak kata gitu bahwa ya kita harus belajar. Belajar dari yang tadinya gak baca Alkitab, jadi baca Alkitab. Jadi lu bagiin di small group gitu. Nah sekarang gue no judgment, lu mau gimana pun aja. Intinya ketika lu masih hidup, ya lu belajar. Jangan gak belajar. Ya kalau kita gak belajar berarti kita sedang ada di kotak gitu. Kok kehidupan gue gini-gini aja, santai aja gitu. Sukar untuk masuk ke kerajaan Tuhan ketika kita udah tahu tapi kita nggak melakukan, bahkan nggak memperjuangkan gitu. Tahu gue bahwa gue udah diselamatin. Kita diselamatin bukan untuk diam. Apa yang dibisikkan sama Tuhan Yesus di dalam gelap atau dibisikkan oleh Tuhan Yesus gitu. Suruh beritain di mana?
di atap rumah gitu. Yang dikasih tahu Tuhan Yesus dalam gelap tuh menggambarkan gini. Ketika Tuhan Yesus kasih tahu kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ketika Tuhan ngomong, ketika kita lagi ada berdoa kah, ketika kita lagi baca Alkitab, Tuhan ngomong buat setiap kita harus diberitain di mana-mana gitu. Dari hal kecil. Jadi kerajaan surga itu berbicara tentang seorang yang menabur benih. Kalau kita hari-hari ini kekristenan kita nggak ada buah dalam hal jiwa-jiwa, coba direnungin lagi dan mulai kita belajar gitu. Semalam ngobrol juga sama Yordan sama si Ko Alfa, dia sama Tito juga yang di mobil. Ya udah, ini kan sebenarnya bahan kuliah juga ya. 4 hari itu dosen udah ngasih tahu tentang pemuritan terus, dan apa yang udah gue jalanin ternyata ini, maksudnya sama gitu. Ya udah akhirnya ngobrol di mobil semalam tuh, ngobrol sama Yordan. Ya tentang pemuritan juga, balik lagi. Sayang kalau kita nggak ada satu murid lagi yang bisa kita jadiin untuk sama seperti kita gitu. Masa nggak ada Delvin yang lain? Masa nggak ada Asun yang lain gitu? Kalau teman-teman sempat sering dengar Kak Dylan bilang gitu. Ya kayak gitu. Terus akhirnya Yordan gini, iya siapa ya jiwa yang bisa gue iniin ya? Nah itu tuh, kita harus dirangsang dulu. Kita harus ngelihat yang namanya permasalahannya apa sih kekristenan ini gitu. Kita harus belajar, hari-hari ini harus belajar. Karena banyak banget kesaksian-kesaksian gitu. Dari dari online gini. Main ada salah satu teman dari Surabaya chatting pagi-pagi. Wah berita sukacita nih. Iya Kak, gue awalnya cuma mulai persekutuan doa cuma 6 orang doang. Dari situ nyata ada teman gue yang bukan influencer TikTok. Ada beberapa bukan influencer lah, pokoknya dengan tiba-tiba terus jadi FYP ya kan. Nah dia coba update gitu, updatein di TikTok kan. Dan ternyata dari situ dari 6 orang ini bertambah jadi 60 orang gitu. Mereka akhirnya ada persekutuan ibadah gitu, persekutuan doa gitu. Dan sharing firman. Dan dari situ minggu besoknya lagi jadi yang namanya 100-120 orang gitu. Wow gitu. Pas gue dengar kabar ini, gue keingetan sama yang namanya ketika Tuhan Yesus ngomong kepada satu perempuan Samaria gitu. Nabur gitu, nabur terus. Nabur ke satu orang, tembusnya satu kota gitu. Kalau teman-teman baca di di Yohanes juga ya, kalau nggak salah Yohanes 4 ya, tentang perempuan Samaria. Nah, itu pas saya baca, wah sukacita banget nih, keren gitu. Berarti sama satu hal lagi, semalam gue juga teleponan sama temen. Dia ya pernah baptis juga di sini. Kadang ngobrol-ngobrol kan. Gimana kabar gini. Emang chattingan sih, cuman ya basa-basi lah teleponan gitu. Iya gue udah semenjak dari situ tuh dia sempat update di TikTok. Jadi dia seorang muslim yang yang udah hijrah gitu. Udah hijrah ke Kristen dari baptis. Dan dia update lah. Dia update bahwa iya gue dari update di TikTok deh gitu. Dari situ FYP itu. FYP apa? For your page ya. Masuk ke beranda orang-orang gitu bahasanya. Nah dari situ banyak yang ngechat dia gitu. Salah satunya ada salah satu orang dari Bali. Dia bilang orang dari Bali gitu. Jadi orang ini, anak kecil ini udah dijumpain sama Tuhan.
Dia orang gitulah. Hindu bahasanya gitu. Orang Hindu. Dia dijumpain Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa itu Tuhan Yesus gitu. Tapi nggak ada yang nuntun gitu loh, dalam arti gitu. Dan orang ini ngechat, ya kak saya sebenarnya udah mau percaya Tuhan Yesus tapi gimana ya kak? Terus gue kasih tahu ke dia, udah itu jadiin gitu. Jadiin tuh muridin, lu mesti kasih tahu terus tentang Tuhan. Dikala kita mungkin ya banyak perdebatan, dikala kita mungkin banyak kekristenan banyak perdebatan, mungkin kekristenan sibuk ngurusin A, B, C, D dan segala macam. Tapi Tuhan tuh selalu kasih jiwa-jiwa gitu. Sekali lagi ketika Tuhan kasih cara pandangnya gitu untuk memandang jiwa-jiwa, ya Tuhan lagi kasih tahu gitu bahwa tuayan yang banyak tapi pekerjaannya sedikit. Nah gimana kita hari-hari ini menjadi pekerja-pekerjanya gitu. Orang yang mau belajar pasti gak bakal ada di kotak. Pasti kita bakal keluar. Belajar gimana sih gue harus bagiin firman. Masa setahun 2 tahun gak bisa belajar bagiin firman sih? Masa setahun 2 tahun gak bisa baca Alkitab sih? Masa sih kita selalu stagnasi gitu? No judgment, ayo mari kita belajar, mari kita keluar gitu. Mari kita jadi murid. Pengetahuan yang kita dapat jangan sampai dikata setuju dan melakukan. Perjuangin kebenaran itu sampai yang namanya orang bisa kenal yang namanya Tuhan. Orang mau kenal Tuhan, siap. Kalau gak ada yang beritain, gimana dia bisa kenal Tuhan gitu teman-teman. Udah lama juga ya. Ayat tadi. Supaya kamu pergi, dan aja ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tadi sekali lagi saya mau kasih tahu, murid itu berarti belajar apa? Belajar untuk berubah. Murid berarti belajar berubah. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Tapi yang paling penting itu dari kelima poin ini, dari mendengar, mengerti, setuju, melakukan, memperjuangkan. Tapi yang paling penting dari semuanya itulah berubah. Orang yang berubah pasti berbuah. Dan aku telah menetapkan kamu gitu. Tuhan dan tapin kita semuanya, orang-orang yang udah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan lagi mau tetapin bahwa kita harus pergi dan menghasilkan buah. Buah apa sih? Coba nextnya. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain gitu. Gak mungkin kasih itu kita hanya sekedar mengasihi. Yesus gak hanya sekedar mengasihi kan. Yesus kasih yang namanya 5.000 orang makan roti. Apakah Yesus gak ngajar tentang Bapanya di surga, tentang pekerjaan Bapanya? Yesus kasih tahu. Tapi lebih fokusnya apa? Yesus ngajar murid. Kasihlah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang yang lain, akan yang lain gitu. Ini fokus daripada mengasihi, jangan apa namanya? Jangan sempit. Oh ya udah gue mengasihi aja. Kasih tanpa pemberitaan tentang Tuhan, ya gak akan jadi apa-apa gitu. Jadi Yohanes 15 ini tuh lagi ngejelasin yang dalam banget sih menurut gue ya. Menurut gue dalam banget bahwa ya lu masih orang lah akan yang lain gitu. Ayat sebelumnya tuh jangan dihilangin. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
menghasilkan buah. Hari ini belum bisa gue belajar baca Alkitab gitu. Bahkan ada gue sempet chatting. Gimana hari ini udah baca Alkitab belum? Susah mas. Set. Itu ya emang no judgment gitu. Tapi kenapa gak mau belajar gitu? Kita harus belajar hari demi hari ya baca Alkitab. Gimana kita mau kenal Tuhan Yesus, tapi kita gak pernah mau belajar. Kok gini sih? Kita mau kenal Tuhan Yesus, tapi kita gak mau belajar untuk jadi murid. Kita gak mau belajar untuk berubah. Gimana? Sayang. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Coba teman-teman renungin supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap continue ya. Dan gue coba sempat baca di ada salah satu aplikasi. Jadi untuk menghasilkan buah itu gini teman-teman. Dalam bahasa Yunani itu pero. Berarti membawa beberapa beban, menanggung dengan diri gitu. Ya jadi gue harus tanggung dengan diri gue gitu. Untuk supaya gue bisa menghasilkan buah. Kedua itu untuk menanggung. Yaitu bertahan untuk menanggung kerasnya sesuatu. Misalnya karakter kita yang keras untuk berubah. Ya harus tanggung karena ya ikut Yesus ya bayar segalanya. Kalau kita gak bayar segalanya ya berarti ya 5.000 orang lagi. Saya dari dulu waktu berapa tahun yang lalu bagiin di SMP. Selalu saya bagiin, ya lu mau 5.000 orang apa? 12 murid. Kalau jadi 5.000 orang ya udah hanya sekedar terima berkat doang. Gereja pergi pulang pergi udah. Gak ada persekutuan. Dan yang pertama itu membawa beban untuk menanggung gitu. Gue harus nanggung nih diri gue nih. Supaya gue bisa berbuah. Bahkan harusnya kita udah bukan menanggung diri kita lagi ya. Kita harusnya mikirin ya. Ya gue harus berbuah benar-benar untuk apa? Ya supaya gue gak jadi batu sandungan. Gitu loh. Dan ini saya belajar terus. Karena untuk belajar itu ya pertama ke diri sendiri. Firman itu menusuk amat dalam gitu. Untuk jiwa kita, jiwa pribadi. Misal kita mau bagiin firman ke orang lain. Tapi kan firman yang kita bagiin juga nembus ke kita juga ya. Pasti nembus. Dan kita harus belajar hari-hari ini gimana kekristenan kita. Yang sudah tahu mungkin kita udah jadi guru untuk membagikan firman. Bahkan saya bisa bagiin ini, ya saya mau terus belajar gitu. Di tongkrongan pun ya saya belajar gitu. Belajar apa sih? Di tongkrongan apa sih yang bisa lo dapetin? Ya belajar respect sama orang. Pelajarin gitu. Apapun keadaan, apapun kejadian hari-hari ini sedang terjadi, belajar gitu. Apa yang bisa gue tangkap dari kejadian ini? Apa yang bisa gue tangkap dari hal ini? Jadi murid harus rela bahwa dirinya itu direndahin. Mungkin tadi kita udah tahu banyak hal gitu. Oh gue udah tahu begini Pak, gue udah tahu begini Bu. Misalnya ya kalau kita jadi seorang murid belajar nih di sekolah gitu. 2 tambah 2 berapa? 4. Wah Bu, gue udah tahu Bu, gue gak perlu belajar lagi. Nah ini berarti kan ada satu spirit guru itu kayak. Makanya Tuhan lagi ngebantai yang namanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu lagi dibantai-bantain. Kenapa? Karena mereka ada spirit guru ini gitu, yang gak bisa kita terus pakai gitu.
Spirit dalam arti ya kesombongan itu. Ya tongkrongan gue dulu kalau ya lagi sekolah, ya bang. Ada abang-abangan ya gue panggil, iya bang. Lu mau apa sih bang? Ya. Belajar gitu. Belajar menghargai. Ini tadi gak bisa menghargai, belajar dan belajar. Terus ini gak akan habis. Ya satu hal yang paling penting, rendah hati. Untuk belajar ini butuh yang rendah hati. Butuh banget yang namanya rendah hati. Gitu. Mau tahu contohnya? Seorang murid harus menghasilkan murid. Dari perubahan ini, harusnya kita juga bisa membawa perubahan ini kepada orang lain. Dan orang lain pun bisa berubah ya. Kalau kita gak berubah tapi orang lain gak ngeliat, maksudnya gak ikut berubah juga berarti kan ada yang salah kan. Makanya hari-hari ini kita pelajarin Injil, bahan kitab semua para rasul gitu. Inti dari semuanya kita harus belajar daripada mereka. Kekristenan kita harus maju. Injil yang ada dalam diri kita yang udah ditabur sama yang namanya pemimpin-pemimpin, mentor-mentor atau siapapun aja guru itu harus maju dalam diri kita. Ini dari sini berubah. Tahu dari satu orang Paulus, kalau teman-teman baca, seorang Paulus itu, coba di sini aja deh. Paulus itu di pertama kali bertemu itu sama siapa? Tahu teman-teman? Barnabas. Benar gak Rin? Benar ya, Paulus ketemu sama yang namanya Barnabas. Hanya satu orang yang berani pasang badan, hanya satu orang yang bisa ngelihat bahwa ada visi yang bisa Tuhan kerjain di dalam diri Paulus nih, yaitu Barnabas gitu. Pada saat itu orang-orang Kristen udah pada takut gitu. Ah, si Paulus tuh bakal ngebunuh gua nih. Gua gak mau lah terima si Paulus ini. Tapi ada satu hal, dari perubahan Paulus gitu, pertobatannya Paulus, makanya ada yang namanya siapa? Timotius ya. Dari seorang Paulus ada yang namanya Timotius. Paulus awalnya belajar daripada yang namanya Tuhan Yesus. Dan ada juga yang namanya siapa? Si Barnabas. Baru dia melahirkan siapa? Timotius. Dari Timotius kalau teman-teman baca ada Silas ya. Dari Silas ada siapa lagi? Titus. Ada dari Titus ada lagi siapa? Priscilla, Aquila. Dari Priscilla dan Aquila ada lagi siapa? Epafras. Seorang Paulus ketika dia tahu bahwa dirinya adalah seorang murid, dia padahal tahu yang namanya ya seorang guru apa namanya? Ya ahli visa, ahli apa namanya? Farisi. Ya pokoknya yang disebut ya ahli Taurat, ahli Farisi udah ada dalam diri dia gitu. Tapi satu hal yang dia ketika dia ketemu Tuhan, dia merendahkan hatinya dan menganggap bahwa Yesus itu gurunya dia. Dan dia adalah murid. Sekalipun dia gak termasuk dalam yang namanya 12 murid itu. Tapi yang paling keren gitu. Dari Paulus, dia melahirkan gitu. Melahirkan yang namanya Timotius, Silas, Titus, Priscilla, Aquila, dan Epafras. Dari Epafras, Timotius, Silas, Titus, dan Priscilla itu memuridkan orang-orang yang dapat dipercayai lagi. Gila gak? Ketika kita mau belajar untuk menjadi murid, yang gak hanya sekedar murid, yang gak hanya sampai disetujui dan melakukan, tapi memperjuangkan apa yang udah kita dapat.
Ya kita bisa lihat contohnya daripada Paulus ini. Satu orang Paulus bisa bahasanya, ya dia dibilang gini, Paulus itu ya seperti penyakit sampar gitu. Kalau teman-teman baca dulu sempat ada yang namanya Black Death gitu, kematian hitam gitu. Pada saat itu 5 juta orang mati gitu. Bahkan sekarang aja corona gitu. Corona udah ngebunuh berapa orang, 3 juta orang, 3% populasi di dunia. Dan Paulus dibilang seperti itu, seperti virus atau penyakit sampar. Seberapa mewabahnya itu loh pengajaran Paulus. Dan apa yang saya sedang pelajarin saat-saat ini, saya sedang belajar untuk ini, pemuritan online. Hari-hari ini gak ada yang bisa kita kerjakan. Gue gak bisa melangkah, kayak gue gak bisa bergerak, gue gak bisa nginjil nih. Karena terbatas sama PPKM lah segala macam. Bahkan gue belum vaksin, gue gak bisa beritain Injil, gak mungkin gitu. Semuanya lagi diarahin ke media sosial semua gitu. Satu bahasa, sama seperti waktu itu di Babel. Cuman gimana kitanya pakai yang namanya gadget ini untuk kemuliaan Tuhan. Gue coba hubungin teman-teman yang dulu lagi yang di Priuk. Yuk kita gimana yuk teman-teman selama PPKM ini, selama pandemi ini mulai baca Alkitab lagi enggak? Ke gereja lagi enggak? Wah mereka pada jawab enggak. Sayang gak sih teman-teman? Sekarang udah tinggal, ya udah bahasanya udah nyantai gitu kan. Udah tinggal duduk diem, tangan di HP, pemuritan tetap berjalan gitu. Udah sesimpel itu. Sekarang kita tinggal gimana? Ya kan kita kan nggak kayak zaman dulu ya, kayak siapa namanya, sampai ya harus naik kuda dulu kemana, naik onta dulu kemana. Tapi ya bisa naik pesawat kan sekarang ini. Terus kita bisa menjangkau dari yang namanya dari sini gitu, dari Bekasi bisa menjangkau kemana-mana, atau dari Papua, atau dari Bali, atau dari Bekasi, atau dari mana pokoknya Kalimantan, itu bisa menjangkau kemana-mana. Ya tinggal kita. Yesus pilih 12 murid, dalam tanda kutip dia asal aja gitu. Apakah Yesus memilih, aku mau cari orang yang kaya aja biar untuk jadi murid gue? Kan enggak. Tapi yang saya dapat ya Yesus dalam tanda kutip dia memilih dengan asal gitu. Apakah Yesus nggak tahu bahwa si Petrus bakal nyangkal dia sebelumnya? Apakah Yesus tahu bahwa si Thomas bakal ragu sama dia? Kan enggak. Maksudnya kan tahu gitu Tuhan Yesus. Tapi Yesus tetap apa? Tetap pilih. Supaya apa? Supaya para murid itu, 12 murid itu belajar tentang Yesus ini. Makanya buat kita yang hari-hari ini udah terus-terusan dengar firman, bahkan Jumat, Sabtu, Minggu, atau bahkan teman-teman di gereja lain udah rajin ke gereja dan segala macam. Ya kita harus belajar. Gue dengar firman udah berapa tahun, berapa minggu gitu, berapa ribu minggu gue itu datang ke gereja. Tapi kenapa ya kok kekristenan gue cuma sampai di sini doang? Kan mesti direnungin. Ya, mulai kita hari-hari ini bertobat dan mulai belajar apakah gue udah memuridkan atau belum. Gue udah setuju dan mengerti nih tentang Tuhan. Gue juga udah melakukan tentang Tuhan. Tapi apakah gue udah ada murid yang bisa gue ajar? Sama seperti Paulus yang memuridkan Epafras, Priscilla, Titus, Silas, dan Timotius. Mari kita renungin pribadi lepas pribadi. Jangan biarin kekristenan cuma sampai di sini saja, di pelayanan. Hanya sekedar sampai, oh ya udah gue pelayanan, udah stop, udah oke. Gue udah di gereja, gue udah aman. Setiap minggu udah dapat duit, udah aman gitu.
Ayo kita belajar untuk bergerak. Bahkan tadi menghasilkan buah itu ada salah satunya dijelasin bahwa ada sesuatu yang bergerak dalam diri kita. Kalau dalam bahasa Yunaninya. Mari bergerak, gak mungkin Tuhan gak kasih. Kalau semalam sempat keadilan bagiin, gak mungkin Tuhan gak kasih yang namanya pelayanan gitu. Gak mungkin Tuhan gak kasih yang namanya kebun anggur itu untuk diusahain. Gak mungkin. Nah Tuhan udah percayain, bahkan dalam diri setiap kita, cari tahu gitu. Gue bergerak di apa ya? Gimana supaya, ya pokoknya gimana kita bisa putar otak sama seperti ketika kita punya bisnis, gimana bisnis ini harus maju, gimana bisnis ini harus yang namanya berkembang, gimana gue bisa menghasilkan duit lebih lagi. Pakai pikiran yang sama dengan gimana jiwa-jiwa itu bisa bertobat. Minimal sama seperti gue, maksimal sama seperti Tuhan Yesus. Gitu sih teman-teman. Paling itu aja. Hari ini firman-Nya tentang ya jadi murid dan terus belajar dalam kehidupan ini. Semangat, kita sama-sama menjangkau, kita sama-sama pergi dan menangkan dan selamatkan yang hilang. Jangan santai-santai lagi. Mari kita berdoa. Ayo. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jadikan setiap kami murid-Mu. Jadikan setiap kami orang-orang yang dapat mengajar orang lain ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kebebalan setiap kami Tuhan, jika kami hari-hari ini hanya sekedar ya Tuhan Yesus menjadi orang Kristen yang hanya sampai di pengetahuan saja Tuhan. Atau hanya sampai di melakukan saja ya Tuhan Yesus. Tapi ajar setiap kami Tuhan untuk lebih lagi untuk memperjuangkan tentang pengajaran-Mu ya Tuhan Yesus yang kekal itu ya Tuhan Yesus. Tentang kerajaan Allah yang bukan bersifat makanan dan minuman. Tapi soal damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Pimpin setiap kami Tuhan, kami mau menjadi murid. Bukakan ya Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini ya Tuhan Yesus, kayak mau belajar juga berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Kami minta ya Tuhan Yesus pengerja-pengerja-Mu, agar setiap kami juga mau Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mengerjakan setiap bisnis-Mu itu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Pimpin kami. Sekali lagi ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat, kami mau belajar lebih lagi. Sama seperti Paulus ya Tuhan, saya mau muridkan ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang sama sepertinya ya Tuhan Yesus. Bahkan sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang memuridkan orang-orang 12 murid yang sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami dalam kehidupan hari demi hari kami. Kami percaya Engkau beserta kami. Engkau kasih kuasa buat setiap kami. Tapi untuk memberitakan tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless.